Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riani Maharani dari Kesmas 2024B dengan NIM 2411016066. Pada kesempatan ini, saya akan membahas topik yang sangat penting, yaitu analisis masalah perkembangan organisasi rumah sakit. Seiring dengan berkembangnya dunia kesehatan dan semakin kompleksnya tantangan yang dihadapi, rumah sakit perlu beradaptasi dan mengembangkan diri untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan efisien. Nah, saya akan mengaitkan pembahasan ini dengan fungsi manajemen POAC yang meliputi planning, organizing, actuating, coordinating, dan evaluating. Studi kasus yang saya ambil adalah kasus yang sering kali terjadi di rumah sakit di Indonesia, yaitu tentang pelayanan buruk terhadap pasien yang mendatangi rumah sakit. Berdasarkan data dari Datanesia, kualitas layanan kesehatan di Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara lain di Asia. Mirisnya, pelayanan buruk ini banyak dirasakan oleh masyarakat dengan keuangan middle to low class. Di sebuah penelitian yang saya baca, ada sebanyak 19 rumah sakit di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek memberikan pelayanan buruk pada masyarakat. Menurut survei yang dilakukan di 19 rumah sakit tersebut, masyarakat paling banyak mengeluhkan pengurusan administrasi rumah sakit. Sebanyak 47,3% responden mengungkapkan ketidakpuasan terhadap pelayanan administrasi. Selain itu, keluhan mengenai pelayanan dokter juga cukup tinggi. Keluhan tersebut meliputi penanganan pasien yang lambat, kurang tanggap, tidak memberikan informasi tentang perkembangan penyakit, hingga keterlambatan kedatangan dokter. Selain itu, keluhan lain yang muncul antara lain mengenai adanya uang muka yang harus dibayar, penolakan dari rumah sakit, serta fasilitas dan sarana rumah sakit yang dinilai kurang memadai. Nah, hal ini ternyata ada kaitannya dengan fungsi manajemen. Pelayanan buruk di rumah sakit di Indonesia itu erat sekali kaitannya dengan fungsi manajemen POAC. Hal ini dikarenakan alasan mengapa pelayanan buruk ini terus terjadi adalah karena rumah sakit di Indonesia tidak menjalankan fungsi POAC dengan yang seharusnya. Berikut penjelasannya. Yang pertama adalah planning. Masalah yang terjadi pada tahap planning atau perencanaan adalah ketika rumah sakit tidak melakukan perencanaan yang matang, baik dalam aspek alur pasien, kebutuhan sumber daya, standar pelayanan, maupun visi dan misi. Hal ini dapat menyebabkan ketidakjelasan dalam tujuan dan arah pelayanan rumah sakit, yang pada akhirnya berpotensi mengakibatkan pelayanan yang buruk. Solusi yang bisa dilakukan adalah rumah sakit harus menyusun perencanaan strategis yang jelas dan matang, mencakup alur pasien, kebutuhan sumber daya medis, fasilitas, serta standar pelayanan yang akan diterapkan. Selain itu, visi dan misi rumah sakit harus dijabarkan dengan jelas untuk memberikan arah yang tepat dalam mencapai tujuan pelayanan. Yang kedua ada organizing. Rumah sakit terkadang memiliki struktur organisasi yang tidak efisien, pembagian tugas yang tidak jelas, dan kurangnya koordinasi antar departemen, sehingga dapat menyebabkan kesulitan dalam memberikan pelayanan yang optimal, seperti keterlambatan dalam penanganan pasien, kesalahan dalam pemberian obat, atau pelayanan yang terhambat karena komunikasi yang buruk antara staf medis dan administrasi. Solusi yang bisa dilakukan adalah rumah sakit perlu memastikan struktur organisasi yang efisien dengan pembagian tugas yang jelas antar departemen. Setiap unit harus memiliki tanggung jawab yang spesifik, serta memastikan adanya koordinasi yang baik antara tim medis dan administrasi. Yang ketiga ada actuating. Kesalahan rumah sakit dalam tahap ini berupa pelaksanaan yang tidak optimal, bisa disebabkan oleh kurangnya pelatihan bagi staf, kurangnya motivasi, atau bahkan ketidakmampuan untuk mengimplementasikan prosedur dengan benar. Akibatnya bisa fatal loh, apalagi jika sampai tenaga medis salah melakukan prosedur. Solusi yang bisa dilakukan, rumah sakit bisa memberikan pelatihan yang terus-menerus kepada staf untuk meningkatkan keterampilan mereka dan memotivasi mereka agar lebih berkomitmen terhadap kualitas pelayanan. Kemudian ada controlling. Selanjutnya, kita tidak boleh melupakan tahap pengendalian. Pengendalian yang buruk dapat mengarah pada kesalahan dalam pemantauan kualitas pelayanan. Jika rumah sakit tidak memiliki sistem pengendalian yang baik untuk mengevaluasi kinerja pelayanan atau untuk mengecek kesalahan, masalah kualitas pelayanan tidak akan terdeteksi secara dini dan akan terus terjadi tanpa adanya perbaikan. Solusi yang bisa dilakukan adalah rumah sakit harus bisa menerapkan sistem pengawasan yang terstruktur dan berkala secara real time. Hal ini diperlukan untuk memastikan semua prosedur dijalankan dengan baik, serta dapat melakukan tindakan perbaikan apabila ditemukan masalah.
Kemudian tahap terakhir adalah evaluating. Terakhir, ini adalah proses evaluasi yang kurang mendalam atau tidak dilakukan secara berkala sehingga menyebabkan masalah pelayanan yang sudah ada itu tidak segera teratasi. Solusi yang bisa dilakukan itu rumah sakit harus melakukan evaluasi rutin terhadap kualitas pelayanan melalui survei kepuasan pasien dan analisis kinerja staf. Hasil evaluasi ini harus dijadikan dasar untuk perbaikan berkelanjutan. Nah, setelah menjalankan solusi yang saya berikan, diharapkan tidak ada lagi tuh pelayanan yang buruk seperti penanganan pasien yang lambat, kurang tanggap, tenaga medis yang tidak ramah, atau hal lainnya. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa ternyata fungsi manajemen POAC sangat penting bagi pengembangan organisasi rumah sakit ya. Nah, sekian saja penjelasan di video kali ini. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.